haus akan pengetahuan yang mungkin akan jadi amal jariah kita buat kedepannya. Amin. Langsung aja guruku, tadi aku udah memperkenalkan sedikit. Mungkin guru ada yang disampaikan untuk awalan sama jamaah yang sudah hadir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jamaah ini ngantuk. Kalau jamaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Ya bismika amut. Diulang lagi salaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat ahlil fadaili wal karamat. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. As-sadal a'izza hudurun al-kiram. Kepada yang terhormat, yaitu adalah yang pertama abang saya yang bernama Ali Zainal. Masya Allah. Baru kali ini saya ketemu sama orang yang agak mirip sama saya. Beliau orangnya ganteng. Allahumma shalli Muhammad. Tapi saya lebih ganteng. Allahumma shalli. Bisa aja dah. Beliau versi Indonesia, kalau saya versi Cina. Mu'allaf, masuk Islam. Nah, lalu kemudian kepada yang terhormat ketua geng pengajian ini. Siapa nama ketua geng pengajian ini? Yaitu adalah Ibu Desi. Masya Allah. Ibu Nurul. Yang mana Ibu Nurul? Lagi meeting. Yang langsing itu. Ibu Ani juga ada. Oh, Ibu Ani. Ibu Ani sama Ibu Evi. Ya, doain guru, doain. Mudah-mudahan banyak cincinnya. Amin ya. Amin. Mau doa lagi? Mau. Mudah-mudahan banyak gelangnya. Amin. Ya Allah, ya amin. Lalu aja. kemudian kepada yang terhormat, yaitu adalah emak-emak, nenek-nenek semua yang ada di sini. Masya Allah, semua nenek-nenek. Tidak ada yang masih muda di sini untuk aku. Aduh. La ilaha illallah. Sebenarnya ibu duduk di sini itu ada rasa senangnya, ada rasa susahnya. Senangnya dilihatlah sama emak-emak. Susahnya kenapa semua nenek-nenek? Bercanda ibu. Jangan kecil hati ibu. Mudah-mudahan semua yang datang ke sini insya Allah bisa nyusul ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarganya umrah dengan haji. Sebelum saya mulai acara ini, saya mengucapkan nuhun, terima kasih kepada yang terhormat, khususan semua yang datang ke pengajian ini, sampai yang duduk di lift. Ya Masya Allah. Ini masjid apa mall ini? Masya Allah, luar biasa. Terima kasih semua kepada yang hadir di sini. Mudah-mudahan insya Allah sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Banyak amalnya. Amin. Banyak tanahnya. Amin. Banyak rizkinya. Amin. Banyak cincinnya. Amin. Banyak emasnya. Amin. Untuk Abang Ali banyak bininya. PR guru. Nggak boleh ya. Nggak boleh tuh kalau ketahuan. Nggak boleh emang. Nggak boleh kalau ketahuan. Kalau tidak ketahuan nggak apa-apa. Kita mulai pengajian yang tersebut, yaitu adalah tentang peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan buka acara ini dengan lantunan bacaan ayat Al-Qur'an. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara orang yang banyak hutang. Allah. Naiklah suaranya. Allah. Bisa? Bisa. Siji loro telu. Allah. Belum mulai. Belum, oke ngaji deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Salah kayak ini. Itu terpaksa itu. Oh. Pelan-pelan, lembut-lembut. Allah, gitu aja. Bisa? Oh. Suruh siapa ngundang orang ganteng? Allahumma sholli Muhammad. Beliau, bukan saya. Oh, sama aja. No. Nun. Naik. Ini. Naik Allah. Oh. Ini. Ulang lagi. Sampai lulus. Allah. Gitu aja, jangan. Allah. Oke. Saya tahu ibu, rata-rata yang datang ke pengajian ini bukan untuk mendengar pengajian. Rata-rata yang datang ke sini karena dia kabur dari suaminya. Sebagian gitu, sebagian juga ada yang mau lihat Ustadz ganteng. Harus pede sedikit Ustadz. Jalan mundur nabrak tukang jamu. Cakep. Aku enggak bisa tidur karena mikirin kamu. Ih. Ya Allah, nenek-nenek Allah. Mubazir. Ditarik gombal itu, tidak jadi. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Gimana? Cocok menjadi menantumu? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah lah yang sanggup untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau solawat dari kita itu namanya doa. Tapi kalau solawat dari Allah dan dari malaikat untuk Nabi Muhammad itu namanya pujian. Apa namanya? Maka bunyi ayatnya apa? Yaitu adalah kayak gini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah, sesungguhnya Allah dengan para malaikat, merekalah yang memuji Nabi. Yusalluna di situ artinya pujian. Lalu kemudian kewajiban kita yaitu adalah apa? Berdoa. Berdoa melalui apa? Allahumma salli ala sayyidina. Dan orang yang selalu bersolawat maka dialah nanti yang paling akrab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsarukum alayya salatan, siapalah yang paling banyak solawatnya kepadaku maka dialah nanti yang paling akrab dengan aku insyaallah. Mudah-mudahan semua kita ini insyaallah diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dan insyaallah kitalah yang paling akrab sama beliau. Ya ayyuhalladzina amanu. Mana suaranya? Oh, naiklah. Ayo, ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima.
Harus ada ancaman supaya mereka bersolawat. Kita buka acara ini dengan solawat. Mengapa mesti harus bersolawat? Karena kata Nabi, "Idza aradallahu bi'abdin khairan, yassara lisanahu bis salati 'alan nabi." Kalau engkau ingin dalam kebaikan rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam perjalanannya, dalam apapunlah usaha engkau, maka diiringi lidahmu ini, disibukilah lidahmu ini, digunakan lidahmu ini dengan apa? Bersolawat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun wajamil 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 وجميل وكف المصطفى كالورد نادي. Allah Allah. Ulang lagi, lupa lah saya. Kaful Mustafa kalwardi nadi. وكف المصطفى كالورد نادي. Allah Allah. وعطرها يبقى إذا مست أيادي. Allah Allah. Salah. Pertama Allah Allah, kedua ya Rasulullah. Kau ini tak hafal mau masuk surga. Kau ini cemana ini orang. La ilaha illallah. Pertama Allah Allah, kedua ya Rasulullah. Ayo, awas kalau tidak hafal ya. Awas. Ulang lagi. Ayo sampai hafal. Lanjut. Apa yang harus dilanjut? Kalau mau lanjut nanti di rumah aja. وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي. Masya Allah, ada yang hafal, ada yang pura-pura hafal. Kelihatan. Dari mana saya tahu bahwa ini hafal atau tidak? Dari lipstiknya. Kayak gini dia di depan saya. Yang penting mulutnya bergerak. Makanya lipstiknya jangan terlalu tebal. Nih dengerin. Wakaful Mustafa kalwardina, di dua telapak tangannya Nabi ini ibu. Keringatnya Nabi kalau kena di tangan kita 3 hari 3 malam bahkan lebih tidak hilang bau keringatnya Nabi. Bau keringatnya Nabi ini tidak seperti semacam bau kita. Enggak. Bau keringatnya Nabi ini harum. Seperti apa? Kalwardinadi. Kalau bahasa Indonesia kalwardi, yaitu adalah parfum kasturi. Apa? Parfum kasturi. Nih, ada ilmunya untuk pakai parfum. Ini untuk pakai parfum ini bukan seperti orang-orang yang gini ya. Itu salah. Ada ilmunya. Karena banyak orang yang kayak gitu. Siapa? Yang selalu saya bimbing. Ustadz ini gimana Ustadz? Ini gini ya Ustadz. Saya juga kaget. Maaf bang, ini contoh ya. Nah nih, tata cara pakai parfum. Pertama diletakkan di sini. Oh, di ujung jari. Nah, kedua diletakkan di sini. Di tangan. Nih lihat ya. Bagian punggungnya. Yang di sini gunanya ditaruh di bawah telinga kanan. Yang di sini ditaruh di bawah telinga kiri. Yang di sini hikmahnya apa? Kalau jumpa sama orang kayak gini. Bangun bang.
Ada yang mau? Yang janda-janda aja? Lain. Cepet banget nih. Itulah artinya Waqaful Mustafa Kalwardinadi. Lagu-lagu yang kita baca ini semua ada artinya ibu. Bukan cuma asal-asalan. Waqaful Mustafa Kalwardinadi. Dua telapak tangannya Nabi ini, Masya Allah. Selain harum, lembut sekali. Beda dengan ibu-ibu yang main ini dari tadi. Coba lihat tangannya. Yang main ini di mana? Hah? Hadroh. Yang main hadroh di mana? Robana. Coba lihat tangannya. Lebih parah daripada tangan saya. Itu kalau nampeleng, langsung sakratul maut. Mudah-mudahan panjang umur insyaallah. Ya Allah. Nah, wala dhillullahu bal kana nura. تنال الشمس منه والبدور Ya Rasulullah. Nah, ini baru hafal. Coba kalau diulang dua lagi. Allah. Tak ketuk kepalanya. Mengapa saya berkata kayak gini? Karena banyak ibu-ibu sekarang kalau sholawatan tidak hafal. Tapi kalau lagu-lagu TikTok dia hafal. Kok bisa saya tahu? Karena saya juga hafal lagu-lagu TikTok. Kita bikin roman. Memang Fir'aun. La ilaha illallah. Wala dhillul lahu bal kana nura. Nabi itu kalau jalan di suatu tempat, beliau tidak ada bayang-bayangannya. Nabi itu bercahaya, Masya Allah. Ibu kalau ingin bercahaya seperti Nabi, jalanlah di tengah perjalanan sambil membawa lampu. Bukan bercahaya, gila. Itu sifat Nabi, beda. Nabi itu beda guys. Beda, sangat beda dengan kita. Wala dhillul lahu bal kana nura. Suatu saat Nabi lagi menyampaikan khutbah Jumat macam kayak gini. Tiba-tiba waktu di Madinah itu panas, sangat panas. Datanglah awan melindungi Nabi SAW. Lalu nama masjid itu berubah menjadi Masjid Al-Ghamamah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa nyampe Madinah, lalu bisa kunjungi Masjid Al-Ghamamah. Kira-kira ada yang mau umrah di sini? Bolehlah nanti sama saya. Melalui siapa? Melalui ketua geng kajian. Siapa namanya tadi? Nah, kalau andai semua ini daftar, mudah-mudahan semua daftar. Aminilah. 10% untuk saya. Astagfirullah. Wala dhillul lahu bal kana nura tanala asy-syamsa minhu wal budura. Kita ini sebagai manusia kalau cinta sama seseorang, pasti kita itu penasaran dengan sifatnya, sunnahnya, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana Nabi berdoa, bagaimana Nabi solat, bagaimana Nabi bertamu. Benar kan? Di antaranya bagaimana Nabi SAW bertamu atau berakhlak. Saya bahas yang pertama tentang romantis. Mengapa saya bahas tentang romantis? Karena di depan saya ini butuh romantis. Karena sudah sering dan lama tersiksa dalam rumah tangganya. Saya cuma bercanda ibu. Ibu jangan bawa perasaan juga. Jangan tersinggung. Nabi itu saking romantisnya. Bayangkan, Nabi itu balik dari masjid, balik dari sholat subuh dari masjid, masuk ke rumah, lalu kemudian beliau bertanya, wahai Siti Aisyah, adakah sarapan? Apa kata Siti Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah. Gimana respon Nabi? Langsung berkata, idzan ana shaim. Kalau begitu, saya puasa saja. Itu akhlak, itu romantis. Coba kalau kita sebagai suami balik dari masjid atau balik dari pekerjaan, tanya ke istri, adakah sarapan? Tidak. Tak getok orangnya. Ini. Benar kan? Belajarlah akhlak, belajarlah sifat. Itulah
romantis. Banyak orang yang sangka kalau Nabi ya itu adalah cuman hanya zikir, solawat, lalu kemudian jihad, lalu kemudian perang. Nabi juga romantis loh. Saking romantisnya, Nabi itu kalau memanggil istrinya, selalu memanggil istrinya dengan gelar Ya Humaira. Apa artinya Ya Humaira? Wahai yang ada kemerah-merahan di sini. Siti Aisyah itu putih, Ibu. Di sini putih, di sini putih, di sini putih. Kalau kita putih di sini, lalu di sini hitam, di sini ditambah lagi di sini berbulu. Makanya ibu-ibu jangan terlalu memperhatikan mukanya hingga engkau lupa dengan tangannya. Kok bisa saya tahu kayak gini? Karena saya setiap malam menengok live TikTok. Yang di depan live TikTok kayak gini. Nah, silahkan guys. Pas dia kayak gini, kok hitam ya? Nah, saking romantisnya Nabi memanggil istrinya dengan gelar Ya Humaira, wahai yang ada kemerah-merahan di sini. Nanti abang kalau pulang ke rumahnya, cobalah romantis sama istrinya. Panggillah istrinya Ya Humaira. Terus bagaimana kalau dia hitam? Ya jangan terlalu jujur juga. Jangan panggil Ya Hajar Aswad. Bercanda ibu, bercanda ibu. Jangan bawa perasaan. Nah, lalu kemudian itu yang pertama, akhlaknya Nabi terhadap istrinya. Yang kedua, akhlaknya Nabi terhadap orang yang bertamu sama beliau. Suatu ketika Nabi itu kalau bertamu di mana-mana selalu Nabi membawa besti-bestinya, yaitu adalah sahabatnya, teman-temannya. Nabi kalau dikasih makan, Nabi selalu makan dulu, lalu berkata ini enak ini, lalu dibagi-bagi ke teman-temannya. Kebiasaan Nabi gitu. Suatu ketika Nabi bertamu di salah satu rumah orang, makanan ini dikasih ke baginda Nabi. Dikasihlah sama orangnya, penghuni rumah, dikasih ke baginda Nabi. Nabi makan sendiri. Ketika Nabi makan sendiri, kebiasaan Nabi itu selalu ngasih makanan ke teman-temannya, bagi-bagi. Kebetulan pada hari itu, waktu itu, Nabi berkata enak tapi enggak membagi. Sampai besti-bestinya sahabat-sahabat Nabi kayak gini. Seperti kita. Enggak, sahabat Nabi itu beda. Intinya, sahabat Nabi itu pada lagi nunggu. Kenapa Nabi ini makan sendiri? Biasanya Nabi itu suka membagi. Akhirnya, Nabi keluar dari rumah itu, lalu sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ini kebiasaan antum ini suka ngasih, bagi-bagi makan. Mengapa saat ini engkau ini tidak bagi-bagi makan ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Makanan itu kalau saya bagi ke kalian, pasti akan kelihatan aslinya bahwa makanan itu tidak enak. Belajarlah bahwa kita ini harus pintar-pintar, pandai-pandai untuk menjaga perasaan orang. Walaupun tidak enak, katakanlah enak. Itu termasuk khusus untuk makanan. Katakanlah enak. Jangan berkata tidak enak, supaya abang tidak tidur di luar. Nah, itu akhlak. Kita ini kadang-kadang belajar tentang sejarah, tapi akhlaknya, sifatnya tidak dipelajari, tidak dibahas. Di antara tata Nabi SAW makan. Mau saya kasih contoh? Gimana mau dikasih contoh? Apa yang saya makan? Suruh siapa ngundang saya? Nih, karena tidak ada makanan, miskin sekali. Contoh, saya bukan orang gila ya. Nabi kalau makan kurma atau makan anggur, Nabi kalau mengeluarkan anggur atau apa namanya, atau bijinya, tata cara Nabi mengeluarkan bijinya kayak gini. Ya Allah, saya bukan orang gila ya Allah. Semana ini ya Allah. Mana? Tersinggunglah mereka. Susah lagi bukanya.
Susah lagi, memang miskin. Bercanda. Nanti saya tidak diundang lagi. Enggak usah. Nih, tata cara Nabi mengeluarkan biji kurma kayak gini. Nih lihat. Diletakkan di sini. Beginilah tata cara Nabi makan. Biji kurma, biji anggur itu dikeluarkan di sini. Hikmahnya apa? Supaya tidak tercampur mana yang kotor, mana yang bersih. Tercampur tidak? Kita kalau makan, kebetulan yang tamunya saya. Ini penghuni rumah. Syekh Abdul Basit datang. Oh, Syekh dari mana? Ayo Syekh. Benar apa tidak? Jijik sekali. Belajarlah. Kalau tidak bisa seperti Nabi, maka paling minim kayak gini. Dikeluarkan kayak gini. Apalagi kalau sudah selesai makan, kebetulan kita makan makanan apa ya? Intinya apapun lah makanannya. Lalu di sini ada sesuatu, jangan di depan saya. Kok bisa saya tahu? Karena saya keliling Indonesia terus. Banyak orang yang, oh iya Syekh. Iya Syekh. Di hati saya, takut ketuk kepala ini. Kalau mau mengeluarkan sesuatu, maka paling minim kayak gini, nih ditutup. Apalagi kalau engkau mau ini, jangan gini. Nah kayak gini nih. Itu akhlak, belajarlah akhlak. Saya akan bahas sesuai ayat. Wa innaka la'ala khuluqin. Lalu kemudian, kalau mau aciman, kalau mau bersin, jangan bersin kayak gini. Datanglah Abang Zainal. Yang terjadi memang kayak gini. Kalau mau aciman, kata ulama-ulama Makkah kayak gini. Kalau bukan di sini, di sini. Asal jangan gini. Hati ini ibu, hati ini tercenderung kepada orang yang kita sukai. Sesuai lagu. Al-qalbu mutayyam bi tahan nabi wa salla wa sallam ala tahan nabi bi nabiyina al-mukarram. Di sini hafal, di sana. Suruh siapa tidak hafal? Ya ulang lagi. Tak apa-apa. Ibu-ibu jangan putus asa. Saya tidak mengejek. Enggak, tenang aja. Yang penting mulutnya bergerak. Nabiyinal mukarram musyarraf tahal bi Allahumma salli wa sallim. Nah, saya ini terharu, sangat terharu dengan tempat pengajian ini, dengan jamaah ini. Jujur demi Allah, saya tak pernah isi pengajian lalu kebanyakan yang hadir yaitu adalah emak-emak. Biasanya kalau saya pengajian yang hadir yaitu adalah tiang masjidnya. Lebih banyak tiangnya dibanding jamaahnya. Kalau ini Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan panjang umur, banyak amal insya Allah. Mudah-mudahan yang bikin pengajian ini geng-geng pengajian. Nah, mudah-mudahan insya Allah banyak cincinnya. Saya doakanlah mereka, mendoakan mereka kayak gini supaya mereka ngundang saya lagi. Harus dong. Enggak harus banyak pikiran. Apakah ngundang saya ini harus pembayarannya banyak? Enggak harus. Langsung aja transfer. Pertama yaitu adalah dengerin baik-baik.
Al-qalbu mutayyam bitahan Nabi. Hati ini tercenderung kepada orang yang kita sukai. Kalau kita suka sama baginda Nabi, kita ini penasaran bagaimana, macam manalah sifat-sifat Nabi. Tapi kalau hati ini suka sama Syahrukh, begitu pun kita akan penasaran dengan bagaimana suara Syahrukh sifatnya. Hamko hami se chura lo, dil mi hari zeno valo. Saya bisa jadi artis, bisa jadi ustadz, bisa jadi pelawak, bisa jadi imam bagimu juga. Setelah minum kopi lalu minum jamu, dunia ini terasa sepi kalau enggak ada kamu. Nenek-nenek. Saya sengaja membawa pengajian macam-macam situasi kayak gini. Karena kalau saya terlalu serius, pasti ibu akan bosen untuk mendengar saya. Benar kan? Pertama, tentang akhlaknya Nabi terhadap istrinya. Kedua, akhlaknya Nabi terhadap bagaimana kalau dikasih makanan, lalu makanan itu kebetulan tidak enak. Tapi Nabi berkata, Yang ketiga, bagaimana Nabi makan. Lalu yang keempat, bagaimana Nabi SAW. Aduh, saya buka sendiri pula. Bagaimana Nabi SAW minum. Ibu mau tahu enggak? Mau dikasih contoh? Masya Allah abang, terima kasih atas perhatiannya. Nih abang, hadiah dari saya. Nih lihat, Nabi kalau minum itu 3 nafas. 3 nafas, jangan ikutin semua, cukuplah saya yang minum. Nah, Nabi kalau minum itu 3 nafas. Beda dengan kita bukan 3 nafas, 3 gelas. Nabi kalau minum kayak gini, demi Allah ibu, bismillah. Boleh enggak? Yang berkata memang haus siapa? Kan saya mau mencontohkan tadi, Siapa yang bilang memang haus? Nih, itu yang pertama. Yang kedua kayak gini. Nabi kalau minum kayak gini, 3 nafas. Kita lebih parah daripada sapi. La ilaha illallah. Lalu kemudian sifat Nabi yang kelima. Bagaimana Nabi SAW berdoa. Nih lihat. Ini banyak orang yang berdoa itu doanya tidak jelas. Kayak gini doanya. Alhamdulillah. Banyak kan? Pertanyaan saya, andai ibu punya anak atau cucu, lalu anak tersebut atau cucu minta sesuatu kepada ibu kayak gini, ibu, kira-kira ibu akan kasih tidak? Kenapa doa kita itu tidak diterima oleh Allah? Karena doanya tidak jelas. Allahumma shalli ala kata malaikat, tak ketuk kepalanya nih. Minta yang benar. Kalau mau berdoa, doanya itu harus jelas dan harus diiringi dengan 4 syarat ini. Pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedua, bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Keempat, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Diulang lagi. Yang pertama,
Kedua. Ketiga. Keempat. Kok beda suaranya? Ada yang wassalatu wassalamu, ada ar-rahmanu s-s-s-s-s. Kok beda ibu? Kata malaikat, ini apa ini? Yang keempat, kalau lupa dengan wassalatu wassalamu, Allahumma salli ala sayyidina. Ulang lagi sampai hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kedua. Ketiga. Keempat. Beda kan bang? Nah, dan kalau mau berdoa ibu, kalau mau berdoa kata ulama, bolehlah tangannya kayak gini, boleh kayak gini, boleh kayak gini. Nabi kalau berdoa kayak gini, kita kalau berdoa benar kan? Kita berdoa kayak gini. Lalu berkata, ya Allah terimalah doa saya. Kata malaikat, tak kutuk malahnya ini. Angkatlah tangannya. Boleh kayak gini, boleh kayak gini, boleh kayak gini. Nabi kalau berdoa kayak gini. Allahumma ghifna, Allahumma ghifna, Allahumma ghifna. Jubah Nabi itu ibu, jubah Nabi tidak sama seperti jubah-jubah kita. Jubah Nabi dari sini ke bawah. Dari sini ke bawah. Ketika Nabi berdoa kayak gini, kata sahabat-sahabat Nabi, hatta yura bayadha ibtaihi, sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan. Masya Allah, berarti jubahnya Nabi gini. Nabi itu sifatnya 4. Kulitnya putih, Nabi itu kulitnya putih, ketiaknya putih. Beda dengan kita kan, kebun kurma. Sudah seperti kebun kurma, gosong pula. Gimana mau khusyuk di dalam sholat? Tidak bisa. Kata Nabi, sholat yang tidak ada tumak ninahnya itu tidak terhitung sebagai senilai sholat. Harus ada tumak ninahnya. Tumak ninahnya itu adalah apa? Bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi pelan-pelan. Gimana kita mau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi? Kawan kita yang di samping kita itu kayak kebun kurma lalu sujudnya kayak gini. Allahu Akbar. Yang seharusnya kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tapi sujudnya kita kayak gini. Allahu Akbar. Makanya ibu sering-seringlah bawa parfum kayak gini. Ada yang mau? Mau? Belilah. Oh, minta punya saya. Habislah nanti. Masya Allah. Saya tadi sangat terharu datang ke masjid ini. Masya Allah, pas saya masuk, saya sangka ini yaitu adalah tempat acara pernikahan. Ternyata masjid. Lalu kemudian pas saya mau masuk ke sini, saya hampir mau diusir sama security. Hampir mau diusir sama beliau. Kenapa? Karena mobil saya bukan Alphard. Mobil saya Brio kecil. Di sana Pak, di sana Pak. Saya turunin jendela, saya yang isi. Oh, silakan Ustaz. Demi Allah, itu mobil saya yang merah. Lihat, kelihatan tidak? Punya siapa itu Alphard itu? Hah? Mudah-mudahan saya dapat ya Allah. Mau diparkir di mana Pak? Sana, sana Pak. Oh, di hati aku. Aduh, saya diusir beliau. Saya yang isi Pak. Alhamdulillah akhirnya. Silahkan parkir di sana. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan siapa yang tidak punya mobil, Allah kasih mobil. Berarti lebih parah daripada saya. Aduh. Terus mobil-mobil ini punya siapa? Hah? Punya orang, bukan jin kan? Ya. Sampai mana saya ini ya Allah? Nah, berdoa. Nabi itu sifat kulitnya putih, ketiaknya putih. Kalau mau berdoa itu tangannya diangkat ke atas. Dan Nabi kalau berdoa itu lama guys. Lama. Saking lamanya Nabi itu selalu taruh surban di sini. Kalau bahasa Arab ini namanya shimag. Kalau putar, pusing, itu namanya imamah. Kalau letak di sini namanya rida. Makanya ulama Indonesia selalu meletakkan surban di sini. Itu juga ada ceritanya. Ketika Nabi berdoa kayak gini, saking lamanya sampai surban ini jatuh. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, bukannya doa engkau ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Nabi aja yang tidak banyak dosa, Nabi itu selalu berdoa. Kita setelah selesai dari sholat, benar kan? Lalu minta dari Allah, ya Allah terimalah doaku. Macam mana lah? Setelah selesai sholat, paling minim ibu, baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu paling minim. Seminim-minimnya itu adalah itu. Jangan lupa untuk mendoakan orang tuanya. Saya ini kelihatan hebat di sini bukan karena saya ini banyak ilmu ataupun banyak hafalan. Demi Allah, karena dua orang tua saya. Anak yang paling bandel di antara saudara-saudara saya yaitu adalah saya. Kelihatan kan? Jangan jujur juga. Dari tadi saya bilang jaga perasaan. Oh, fitnah. Dendamlah kalian. Mudah-mudahan tolong doakanlah saya supaya bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan diaminkan sekarang juga. Cemana jemaah ini? Dendam semua. Saya besok ada isi kajian. Besok juga ada isi kajian. Keliling-keliling, pusing-pusing Indonesia saya ini. Kenapa diaminkan sekarang? Aduh, nanti aja. Bilang nanti Allah gitu aja. Nah, lalu kemudian Nabi kalau berdoa kayak gini, minta tolong ibu-ibu, sampaikanlah ke ustadz-ustadz, sampaikanlah ke imam-imam, sampaikanlah ke bapak-bapak. Kalau mau berdoa itu harus pelan-pelan, hurufnya harus jelas, harus pelan-pelan, harus bunyinya kayak gini. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah. Wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah. Kalau kebetulan belum ketemu sama jodohnya, berdoalah kayak gini. Ya Allah, jauhkanlah aku dari virus dan dekatilah aku sama orang serius. Kan itu ala-ala Arab itu kan. Bagi yang belum punya jodoh, marilah kita berdoa bersama. Yuk. Ya Allah. Bocong. Untuk mengajarkan anak-anaknya. Bukan untuk ibu. Siapa yang mau sama ibu? Oh, pede sekali. Enggak. Ini. Ikutilah saya. Ya Allah. Jauhkanlah aku dari virus. Dan dekatilah aku sama orang serius. Kira-kira jelas enggak permintaan kita? Saya tidak bikin asal-asalan. Ini enggak tahu kenapa jemaah setiap saya bicara ketawa terus. Apa salahnya saya? Nah, lalu kemudian bagaimana Nabi SAW kalau jumpa sama orang tua atau jumpa sama guru, Nabi pun mengajarkan. Kalau jumpa sama orang tua, sama guru,
paling minim itu harus cium di sini sama di sini. Salaman itu juga ibu bukan seperti gini. Tak tolong abang, bangun abang. Ini banyak yang salaman sama saya kayak gini. Ketika dia kayak gini, saya gini. Iki opo iki? Opo iki? Kok kaget saya? Ada juga yang salamannya ujung jari. Ini namanya bukan salaman, ini namanya ngasih amplop. Kalau mau salaman, ini sama ini itu harus bertamu. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Abang, sehat. Makin lama salaman kita, makin tetes menetes dosa-dosa kita. Apalagi kalau Abang Zainal punya hutang terhadap saya. Yang tetes itu bukan cuma dosanya, pipisnya pun. Dan kalau mau salaman ibu, ada adabnya. Jangan seperti orang sombong. Orang sombong itu kalau salaman, tangannya ditaruh di sini, hidungnya yang PC diangkat, lalu salamannya kayak gini. Assalamualaikum abang. Ya ada bang. Oh iya bang. Oh. Sudah PC diangkat pula. Kata Nabi, kalau mau salaman, ma min muslimaini. Kalau ada dua orang muslim, yaltaqiyani, bertatap muka. Lalu kemudian fayatasafahani. Nah, kayak gini salamannya. Kalau jumpa sama orang tua, jangan ditarik ya bang. Kalau jumpa sama orang tua atau sama guru, ciumannya di sini. Sebentar. Saya harus kasih contoh. Sebentar abang. Ayolah kerjasama. Mau dikasih contoh tidak? Jangan tarik abang. Serius. Sekarang anak-anak kalau salaman sama guru, salah tidak? Ada juga yang kayak gini. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya setiap datang ke acara selalu pakai parfum. Setelah salaman, ini kok bau parfum ini? Nah, kalau jumpa sama orang tua khususan ibu, ciumlah di sini. Sebentar abang, jangan tariklah abang. Ayolah abang. Sama di sini. Kok bau ikan bang? Serius ibu, demi Allah, saya nggak bercanda. Nanti minta tolong, ibu-ibu jumpalah sama suaminya, lalu ciumlah di sini dan di sini. Coba, pasti dia akan mencairkan uangnya. Ibu mau tidak? Giliran dikasih bocoran tidak mau. Mengapa laki-laki itu kadang-kadang perhitungan sama istrinya? Karena istrinya tak salaman kayak gini. Kadang-kadang dari jauh, Assalamualaikum. Iki opo iki? Memang temannya. Seriuslah ibu. Lalu kemudian bau ikan bang. Nah, udah. Lalu kemudian ya itu adalah, ini pelajaran yang keberapa ini? 7. Minta tolong ibu. Yang saya sampaikan ini semua penting. Dan menurut kita itu remeh-temeh. Benar kan? Apakah pernah dengar di pengajian yang lain? Tidak. Maka minta tolong. Pelajarilah sunnah-sunnah Nabi, sifat-sifat Nabi. Begitupun Nabi kalau sholat. Di antara kesalahan kita sebagai laki-laki, kalau sholat selalu kayak gini. Selalu, saya lihat sendiri. Allahu Akbar. Takbirnya sangat bagus. Tapi setelah takbir, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Setelah itu, Inna atainakal kautsar fasal rabbikal harram. Insyaallah Allahu Akbar. Itu bukan sholat. Jangan nipu diri sendiri. Nabi pernah
Nabi pernah negur orang hampir 3 kali. Nabi di dalam masjid, lalu kemudian masuklah seorang solat. Kata Nabi apa? Setelah selesai solat dia, kata Nabi, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Baliklah engkau ulangi solatmu. Baliklah engkau ulangi solatmu. Nabi negur dia 3 kali. Mengapa? Karena tidak ada tumakninahnya. Di antara kesalahan kita sebagai laki-laki, yang saya lihat sendiri, maaf jangan tersinggung, jangan bawa perasaan. Banyak orang yang sholatnya kayak gini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu salah, Ibu. Salah, demi Allah salah. Nih coba baca kitab Al-Bukhari. Kitab lil Imam Al-Bukhari. Babu sifatis salat. Bagaimana Nabi SAW salat. Tertulislah di situ, wa idza qama minar ruku'i, bila engkau sudah bergerak baru baca takbir. Kabbarah. Bukan serentak suaranya, bukan Allah. Kalau kayak gini salatnya, makmum akan mendahului Kalau makmum mendahului imam, kira-kira salahnya imam apa salahnya makmum? Salahnya, kok makmum? Kok beda? Salahnya imam, karena imam tak faham dengan ilmu fikih. Harus belajar. Nabi kalau sholat, ya itu adalah bergeraklah dulu kayak gini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau mau sujud pun turunlah dulu. Allahu Akbar. Nah, beginilah tata Nabi SAW solat. Dan Nabi kalau salam di saat sudah finishing mau solat, Nabi itu salamannya bukan seperti semacam punya kita. Kita kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang juga bukan kayak gini, bukan kayak Assalamualaikum warahmatullahi. Benar kan? Kok bisa saya tahu? Karena saya dulu memang gitu. Masa-masa kecil lah. Nah, Nabi kalau salam, Nabi itu kalau salam, mau finishing sholat, 2 pipi ini nampak oleh makmum yang di belakang. Hatta yura bayadha khaddaihi. Nih lihat. Ini kan tasyahud terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2 pipinya harus nampak, Ibu. Kalau cuma hanya ini, no. Nah, Allah itu tidak butuh gerakan-gerakan kita. Ini solat. Jangan main-main. Minta tolong. Sampaikanlah, ajarkanlah anaknya bagaimana Nabi SAW solat. Dan Nabi setelah selesai solat, Nabi itu bertatap muka sama jamaah-jamaahnya, makmumnya. Nabi itu kalau setelah selesai solat, 2 kemungkinan. Antara menghadapi jamaah, antara ini doang yang kanan untuk jamaah. Kalau ini doang untuk jamaah, ya itu adalah ambil keberkahannya. Kalau kayak gini menghadapi menghadapi jamaah, Nabi itu selalu 5 menit. Diusirlah saya. Oke lah, ini yang terakhir. Nabi kalau sudah selesai sholat, mau finishing, Nabi itu menghadapi jamaah kayak gini, lalu Nabi menyapa kepada jamaah. Sambil menyapa beliau senyum. Senyumannya Nabi pun 2 gigi yang di atas sama yang di bawah itu nampak. Dalam bahasa Arab, hatta banat nawajidahu. Nawajidahu ini apa? Artinya yang di sini, saya di sini itu nampak. Berarti Nabi kalau senyum kayak gini. Kita kalau senyum, Ibu dari mana? Apalagi yang sering bawa cincin. Ustaz, Ibu acaranya di mana? Di sana. Panas ya.
pamer. Nah, intinya Nabi itu kalau selesai sholat, Nabi pun istighfarnya tidak seperti semacam kita. Kita kalau tasbih, subhanallah, alhamdulillah, gimana kita? Emang mau makan? Pelan-pelan. Paling minim 4-4. 4. Ambil nafas. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau kita benar kan? Jangan jadi imam. Imam ini ibu. Siapapun yang mau menjadi imam, dia akan tanggung jawab. Kalau sholatnya acak-acak, maka makmumnya pun acak-acak dan dia akan menanggung dosa-dosa makmum. Nah, bukan main-mainan. Saya kok duduk di sini ya? Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Saya tidak bisa panjang lebar karena saya sudah lapar. Nah, sebelum saya tutup acara ini, Ibu mau kemana Ibu? Bentar lagi selesai. Iya, Ibu. bentar lagi mau selesai. Bentar lagi selesai Ibu. Ibu, duduk Ibu, duduk. Mau pipis? Pipislah di situ. Bercanda yuk. Lah, bentar lagi kita mau tutup dengan doa. Setelah acara ini, jangan langsung pulang. Ada kabar gembira dari ketua geng untuk jamaah. Mau dengar enggak? Mau ya. Setelah selesai acara ini, insya Allah akan ada makan bersama di rumah masing-masing. Nah, kita tutup acara ini dengan sholawat dulu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Mudah-mudahan Abang Ali Zainal insya-Allah panjang umur banyak Amin, ya amal Allah. dan Guruku insya-Allah juga. ketua pengajian semua yang ada di sini khususan yang ketua-ketua pengajian lalu kemudian jemaah yang ada di sini insya-Allah bisa nyusul ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarganya umrah dengan haji insya-Allah. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi insya-Allah. Mudah-mudahan bisa bersahabat di dunia, bertetangga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, simpel tapi mengena banget ya apa yang disampaikan. Jadi bekal kita buat sehari-hari untuk memperbaiki. Tapi kayaknya next harus diundang lagi ya. Kayaknya masih banyak ilmu yang harus kita ambil nih. Ya. Sediain waktunya nih guru buat kita. Ya, mudah-mudahan nanti kita masih banyak pengen dapat ilmu yang mungkin selama ini mungkin belum pernah kita dapat ya. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-awwal shalli ala sayyidina Muhammad wal akhir. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini jadi keberkahan semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Baik, Masya Allah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Syekh Abdul Basit. Bro. Baik, bro. Bro apa nih panggilnya? Syekh. Bro Basit. Baik. Terima kasih untuk, nggak enak ya Syekh. Tetap aja. Terima kasih untuk Syekh Abdul Basit Musfi yang sudah memberikan tausiah. Seger banget ya Bun ya, Masya Allah. Luar biasa, ilmunya dapat, kegembiraannya dapat. Dan insya Allah nanti benar-benar pulang ke rumah dengan wajah yang ceria, Masya Allah. Dan terima kasih juga untuk Bang Ali Zainal, Masya Allah. Dicium terus loh tangannya bolak-balik. Wangi banget ya Bang parfumnya ya. Buat entar di rumah jangan lupa sama lakinya. Nah iya. Biar cair Bu. Kalau belum cair berarti diulang-ulang terus ya Bang ya. Baik, terima kasih sudah menjadi guest host hari ini, luar biasa. Bunda-bunda solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sama-sama menutup kajian pada hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Syekh Abdul Basit. Untuk itu kepada Syekh kami silahkan. Doa. Kirain disuruh ceramah lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah. Wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah. Wa sahhil li amri, mudahilah usaha kami ya Allah. Waj'alna min ahli al-Quran, jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran. Warfa'illahumma maqamana wa sya'nana wa darajatina. Angkatkanlah darajat orang tua kami ya Allah. Balighna ziyaratal haramain, sampaikanlah kami ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarga kami ya Allah. Barik lana fi a'marina, berkahilah umur kami, wa khatawatina, langkah-langkah kami, wa jam'ina, kumpulan kami, wa buyutana, rumah kami, wa ashghalana, kantor toko usaha kami ya Allah, wa auladana, keturunan anak kami ya Allah. Barik lana fi kulli ma a'taitana, berkahilah ya Allah segala yang kau berikan kepada kami ya Allah. Waktub lana husna khitam, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Fi ahsani maqam, di tempat yang paling mulia, yaitu adalah di kota Madinah. Bersama siapa, di samping siapa, ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallillahumma wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.